Perkembangan terkini apa saja yang dilakukan kepala daerah di retret Kepala Daerah Magelang, Jawa Tengah dilaporkan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Niputu Trisnanda di sana dan juga juru kamera Yanuar Ruslim. Putu, seperti apa malam ini Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memang disebut memberi pengarahan terkait efisiensi dan berapa daerah yang mengandalkan dana transfer daerah ini, Putu? Ya, selamat malam Cynthia dan juga saudara. Tadi jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat atau tepat jam 7 malam, Menteri Keuangan Sri Mulyani ini baru saja memasuki kawasan Akademi Militer yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Memang pembahasannya betul soal anggaran, soal efisiensi, kemudian juga tadi saya sempat berbincang dengan beberapa kepala daerah ketika saya diizinkan untuk masuk ke dalam kompleks Akmil, begitu. Ini menjadi poin atau menjadi materi yang paling dinanti-nanti oleh kepala daerah, mengingat memang setiap kepala daerah ini memiliki perbedaan begitu ya terkait dengan anggaran, di mana tidak semua daerah ini memiliki pendapatan yang sama besar dengan biaya operasional begitu dalam tanda kutip. Sehingga yang kemudian dipertanyakan oleh kepala daerah ini, apakah kemudian efisiensi ini juga berlaku bagi anggaran-anggaran di tingkat daerah, karena untuk beberapa wilayah seperti misalnya ada satu di Kabupaten Aceh, anggaran ini tidak begitu banyak. Jika nantinya diefisiensi, maka pertanyaannya adalah apa yang harus dipangkas dan apa yang kemudian akan dioptimalisasi. Nah, sebetulnya Cynthia dan juga saudara, setiap kepala daerah ini bukan hanya menerima materi, tapi juga akan berdiskusi. Jadi modelnya nanti setelah akan ada paparan begitu kepada para kepala daerah, beberapa kurang lebih durasinya sekitar 30 sampai dengan 45 menit nanti akan menerima paparan dari pusat, baru nanti akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk memecahkan masalah dari daerah masing-masing. Apakah kemudian efisiensi ini bisa dilakukan, berapa anggarannya, berapa pendapatan di masing-masing daerah, yang kemudian nanti diungkapkan atau ditulis dalam satu laporan yang akan diberikan kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah tentu saja Menteri Keuangan. Jadi nanti setiap daerah akan ditinjau kembali apakah efisiensi yang dilakukan atau pemotongan terhadap anggaran untuk masing-masing kepala daerah ini sudah cukup, atau justru nanti akan ada restrukturasi seperti halnya ketika kemarin menteri-menteri di DPR begitu ya mengaku ada restrukturasi anggaran untuk yang disebut soal efisiensi begitu. Sehingga ini masih panjang karena jadwalnya nanti sampai dengan jam 9 malam para kepala daerah ini akan berdiskusi, akan bersama-sama juga memutuskan secara kolektif kolegial apakah kemudian hal soal efisiensi ini bisa dilakukan atau tidak di daerahnya masing-masing. Dan tadi juga salah satu yang menarik ada perbincangan saya dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bahwa proses efisiensi ini bukan berarti anggarannya tidak ada, tapi juga difokuskan misalnya untuk Jawa Tengah spesifik nanti akan difokuskan untuk infrastruktur khususnya menjelang mudik dan juga lebaran di 2025. Jadi kita nantikan kira-kira keseruannya seperti apa nanti, Cynthia. Putu, lalu adakah informasi terbaru terkait 47 kepala daerah dari kader PDI Perjuangan? Apakah ada kehadiran dari mereka malam ini? Sampai dengan malam hari ini jumlahnya masih sama 46, Cynthia. Ya, kepala daerah ini belum datang begitu dengan konfirmasi. Kalau melihat bagaimana tadi catatan memang dari Kemendagri sendiri melalui wakilnya yaitu Bima Arya menyampaikan memang sudah ada konsolidasi, sudah ada komunikasi antara kepala daerah dari kader PDI Perjuangan dengan pihak Kemendagri, yaitu diwakilkan oleh staf susnya yakni Herimen begitu kita biasa kenal. Ini sudah ada komunikasinya dan ada keinginan begitu bahwa kepala daerah dari PDI Perjuangan ini merapat dan mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah. Tapi di satu sisi juga memang tadi ada beberapa kepala daerah begitu, salah satunya dari Demokrat yang agak keberatan jika kepala daerah ini datang di tengah-tengah masa retret tapi juga bisa lolos, karena salah satu pertimbangan atau penilaian bisa lulus dari retret kepala daerah di Akmil Magelang ini adalah juga soal kehadiran. Opsi kemudian yang dibuka juga sebetulnya Kemendagri ini masih akan bisa mengadakan retret lagi setelah atau gelombang kedua ini setelah proses sengketa di Mahkamah Konstitusi ini selesai dilakukan. Jadi pertanyaannya, apakah kemudian para kepala daerah ini betul akan datang begitu ya sesuai dengan sinyal dari Kemendagri dalam waktu dekat akan datang ke Akmil dan juga bergabung, atau
atau justru nanti akan digabungkan dengan kepala-kepala daerah di gelombang selanjutnya. Cynthia, kembali ke Anda di studio. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari kawasan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih Putu.